Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif al-imam Ibnu Athaillah Imamul Ahmad Sakandari rahimahullahu taala fi kitabih al-hikam wa nafa'ana Allah bih wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidis salihin radhiyallahu anhu wa ankum ila an qala tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Imam Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab hikamnya beliau, beraneka ragam macam amaliyah itu adalah akan memberikan berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah Allah itu sangat beraneka ragam tergantung amaliyah. Setiap amaliyah itu punya rahasia daripada anugerah Allah Ta'ala, punya sir, punya keberkahan yang beda-beda, ada sama, tergantung amalan kita. Dan oleh karenanya rahasia dan anugerah itu berbagai macam, hendaknya kita juga menghiasi hidup kita dengan berbagai macam amaliyah. Jadi jangan hanya satu amalan yang kita tujui, yang kita sukai, tapi banyaknya amaliyah itu akan banyak mendapatkan anugerah. Seperti mana misalnya rahasia sholat. Ada orang yang suka sholat duha, witir, qiyamul lail. Ini sudah luar biasa. Namun juga ada juga anugerah daripada membaca Al-Quran. Juga beda anugerahnya, kada sama. Rahasia itu beda-beda, keanekaragaman itu. Kemudian juga ada anugerah daripada zikir, ahli zikir dia, ahli puasa, atau ahli majelis ilmu, suka mendengarkan ilmu, ngaji, belajar, memahami ahkam dan seterusnya. Ini semua beraneka ragam amalan itu anugerahnya pun beda-beda. Jadi orang yang ingin sampai di dalam lezatnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala hendaknya punya banyak rasa, punya banyak amaliyah, punya banyak rutinitas. Fa'idha faragta fansab. Jadi Allah Ta'ala bila sudah tuntung sholat lagi, tuntung doa lagi, tuntung ngaji lagi, atau dengan amaliyah yang lain. Tuntung sholat ibaratnya apakah yang digawi? Quran kah? Tuntung Quran, zikir kah? Fa'idha faragta fansab. Karena ada sebagian orang yang hanya suka satu amaliyah, dengan amalan yang lain kada ketujuh. Ketika kada ketujuh tuh ya masing-masing. Cuman yang kada boleh itu menyalahkan ini atau merendahkan amaliyah. Ini orang yang tercegah daripada kebaikan. Karena setiap amaliyah itu punya anugerah. Jadi dia merasa punya amaliyah, satu amaliyah, lalu merendahkan dengan amaliyah yang lain. Atau ilmu juga sama. Mentang-mentang dia belajar ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan, bahasanya ilmu mengenal diri, atau ujar orang ilmu sabukuk. Wah, belajar sidin dengan guru, tengah malam belajar,
rumus bagaimana mengenal diri, mengenal makom, kedudukan, akhirnya asyik terbawa daripada paham-paham yang begitu tinggi, ya. Akhirnya merasa sudah menyatu dengan Allah, fana dengan Tuhan, inyapang merasalah keasikan, ya. Lalu akhirnya meremehkan ilmu syariat, menganggap syariat ini kulit rendah. Ada sampai lagi kami ini mengaji ilmu mengenal diri, kami mengenal ilmu ma'rifat, kami orang yang usul, yang sampai. Akhirnya merendahkan ilmu syariat, merendahkan fikih, merendahkan orang yang sholat, bahkan mereka melepas daripada syariat. Ada sembahyang lagi, ada sembahyang lagi. Panderan masalah ketuhanan paham benar, cuman sembahyang ada hapun. Sekalinya sudah akhirnya rusak daripada akidah. Padahal setiap ilmu itu memiliki rahasia anugerah masing-masing. Fikihnya, tasawufnya, hadisnya, tafsirnya, itu macam-macam. Makanya guru kita mengajarkan untuk banyak beramaliyah. Sekumpul itu nanti pagi Jumat baca burda, sholawat. Nanti ada baca maulid, nanti ada majelis ilmu, nanti ada ibadah dan macam-macam. Begitulah kita. Masing-masing kita ini mengambil anugerah setiap apa yang diberikan daripada amaliyah-amaliyah. Tanawa'at ajnasul a'mal litanaw'i waridatil ahwal. Dan dari setiap amal itu yang mendapatkan anugerah adalah amalan yang berdasar daripada hati yang bersih. Nah, semakin bersih hatinya, semakin bagus hatinya, maka amalan tadi semakin banyak mendapatkan anugerah. Jadi kada asal gawi, memang digawi dengan hati, dengan betul-betul ada rasa di dalam beramal itu. Karena hati ini adalah sumber daripada anugerah Allah Ta'ala. Yang mana yang hati kita itu paling nyaman, di situ paling banyak. Jadi artinya merasa lezat, hati ini merasa nikmat dengan ibadah qiyamul lail, munajat di sepertiga malam, asyik, ya, bisa khusyuk, bisa menangis, menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan keheningan malam, kesunyian malam. Hati ini asik gitu lah. Nah itu paling banyak anugerah di saat itu, paling banyak. Atau di saat dia membaca Al-Quran, nyaman bilang ngaji Al-Quran, hati ini rindu, ya, asik, maka ngaji itu yang paling banyak mendapatkan anugerah. Oleh karenanya kita harus, tapi kata beliau, semua amaliyah itu punya anugerah, tapi anugerah yang paling banyak yang engkau dapatkan, yang engkau itu dengan hati mengamalkannya. Bahkan Ismullahil A'zam, ya, orang bila minta dengan nama Allah Al-A'zam itu akan diijabah. Itu tergantung hati kita di dalam mengamalkan amaliyah itu. Itu akan jadi Ismullahil A'zam. Banyak amaliyah berzikir, tapi kenapa wasilah itu kita ini merasa artinya lambat atau merasa belum ada cepat, karena mungkin hati kita itu di saat mengamalkan ada rasuk lagi, ada rasuk dengan isim yang kita baca itu. Makanya sebagian guru bila mengasih amaliyah dengan murid lain-lain,
lain-lain jenisnya, menyesuaikan hati si murid tadi, menyesuaikan. Guru menyuruh kita mengamaliyahkan misalnya lafadz ya Latif, ya Latif, baca misalnya 129 kali, merasa nikmat ketika baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hati ini menyatu dengan lafadz Latif, Allah yang maha lembut. Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Latif, maha lembut dengan semua hamba-hambanya. Lembut Allah itu ya, pengasih, penyayang, lembut, santun, kasih sayang dengan semua hamba-hambanya yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki, ada sebagian hamba yang dia itu marah, murka. Nah, Allah memberikan rezeki, begitulah, dan maka amaliyah ya Latif tadi akan memberikan anugerah yang banyak, bisa menjadi Ismullahil A'zam. Atau ya Kabir, diamalkan 232 kali, 232 ya Kabir. Angka-angka kayak gitu, hitungan isim, hitungan. Jadi dihitung isim itu dengan apa, hitungan falak ya, jadi maka timbullah jumlah. Nah, Kabir, kaf, ba, ya, ro di jumlah 232. Latif, lam, to, ya, fa 129, itu ada jumlahnya. Jadi ada rahasia jumlah diamalkan dan hati merasa nikmat. Ya Kabir, sesuai, biasanya sesuai daripada nama. Itu akan rahasia isim ya Kabir menjadikan orang penuh dengan wibawa. Wibawa, terhormat, orang segan. Jadi isim itu anugerahnya lain-lain. Ya Latif menjadikan orang lembut, sabar, tidak mudah marah. Ya Latif. Nah, begitulah rahasia amaliyah. Di semua itu punya anugerah, tinggal kita mana. Artinya kita punya amaliyah, cuman jangan meninggalkan amaliyah yang lain. Cuman ada satu amaliyah yang kita itu nyaman. Nah, itu akan menjadikan kita sampai dengan nikmat amaliyah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau para aulia wa sholihin, setiap amaliyah mereka nikmat. Tidak ada satupun yang tidak nikmat. Nah, kita ini kadang sebutin aja ngalih. Ya, mereka kalau qiyamul lail nikmat, ngaji Quran nikmat, zikir itu nikmat, sholat apalagi semakin nikmat, puasanya juga semakin. Begitulah mereka. Mereka setiap amaliyah mendapatkan anugerah yang besar. Makanya lain pangkat mereka dengan kita. Kita ini makin banyak amaliyah makin pusang. Sebuting amaliyah kada tugol, banyak amaliyah makin pusang. Nah, kita ini lemah tukang beramal. Nah, para aulia wa sholihin itu luar biasa. Setiap amal itu rasanya tuh mereka luar biasa. Imam Hasan Jamalul Lail, ya, beliau itu bilang ngaji Al-Quran, liurnya berubah jadi rasa madu. Liur ini jadi madu. Bilang ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Liur itu berubah jadi madu. Bila beliau telan, rasa madu. Jadi beliau ini bila bulan puasa tidak pernah mengaji di waktu siang. Di antara manakib beliau. Kenapa wahai guru? Kami ini murid-murid bila siang disuruh ngaji. Pian ini kenapa siang kadang-kadang mengaji? Bila malam sudah mengaji, siang kada.
Jasidin, aku bila siang Ramadan mengaji Al-Quran, puasaku kada terasa uyuh, liur jadi madu. Liur jadi madu. Nah, begitulah mereka di dalam ibadah. Setiap ibadah mereka nikmat, karena mereka mendapatkan setiap anugerah ibadah, anugerah yang besar. Jadi bila ada amaliyah apapun, seimbangkan diri kita, seimbangkan. Tapi jadikan satu amaliyah itu rasa yang nikmat. Ambil satu amaliyah, rasa yang nikmat. Apakah itu akan menjadikan tali penguat kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikam berikutnya, berkata Imam Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirul ikhlasi fiha. Setiap amalan itu sebagai kerangka yang tegak, sebagai pondasi, kerangka ya, bukan pondasi, kerangka yang tegak. Rangka-rangka ini ya, ada tiang, ada tembok, ada atap, dinding, itu amal. Dan roh amal itu pondasinya, pondasi bawah ini, sehingga kawa batajak tiang, kawa memasang dinding, atap, rohnya adalah rahasia ikhlas di dalam amal. Rahasia ikhlas di dalam amal. Nah, jadi bila tidak ada ikhlas di dalam beramal, tiang tadi akan keropos, dinding tadi akan retak, atap tadi akan keungkap bocor. Nah, nampur angin kena baguyang, buka seng tadi, lawas kelawasan rubuh, hancur, sebab tidak ada pondasi ikhlas. Amal juga sama. Nah, tadi hikam bab ini juga satu bab. Ini pembahasan bab yang kedua, ini pasal berikutnya. Jadi bagaimana maksudnya adalah amaliyah juga kalaunya orang ikhlas tapi kedada, ada kelihatan juga pondasi kuat, cuman kedada tihang. Nah, luput juga kayak itu, luput juga kada nyaman juga dilihat, kada kau didiami amalnya kedada. Ikhlas pang di hati ini cuman kada ada amalnya, jadi kayak apa tuh, ngalih banar. Cuman kebanyakan orang itu yang terkena banyak beramal, cuman hatinya ada ikhlas, lalu pondasinya itu lemah. Jadi artinya orang yang beramal juga diumpamakan tanpa ikhlas itu seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja yaitu menghadiahkan daripada bangkai, membawa ayam, ayamnya mati ya, membawa ayam diunjuk lawan raja, ayam mati, bangkai, mengharap ketika membawa ayam ini dapat pahala, ada mungkin. Bahkan raja akan marah, kami memberi aku hadiah, jika ayam hidup kau aku pelihara, aku dengarkan kongkooknya, apa kongkook ayam kah, dilihat ayam tadi kawa dimainakan ya, melihat ayam kan senang, atau disumbalih, digoreng, dimakan, senang raja. Tapi ayam mati, maka bukannya balasan hadiah, tapi dihukum lawan raja. Kami menghulu-hulu aja raja nih, memberi ayam mati ini malapahi aku benar nanti busuk baunya.
Nah begitulah ibarat orang beramal tanpa ikhlas, menunjuk amaliyah tapi mati amaliyahnya. Nah ini bukan mendapatkan hadiah orang beramal kada ikhlas itu, bisa dia itu dihukum karena meremehkan raja, mau ulu-ulu lawan raja, mengalihi raja. Nah jadi hati-hati, amaliyah itu bila tidak ikhlas. Akan tetapi ikhlas itu memang berbagai macam tingkatan. Yang pertama ada ikhlas al-ubad, ikhlas hamba-hamba yang memang lazim semuanya harus seperti ini beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Biar Allah Ta'ala tidaklah diperintahkan mereka beribadah kecuali dengan ikhlas. Ikhlas di dalam Al-Quran ini tingkatan untuk hamba-hamba yang sudah Allah akan terima, ibaratnya ayam hidup, itu ikhlas. Tingkatan yang pertama ini salamatu a'malihim minar riya al-jahli wal khafi, selamatnya amaliyah daripada riya yang tampak atau yang tersembunyi. Dan setiap kehendak diri, beramal itu tidak ada kehendak diri. Arti kehendak diri itu tujuan untuk pribadi, yang ada ibadah untuk Allah. Selamat itu tidak ada ria, ingin dilihat, baik dilihat langsung atau hati ini hendak dilihat. Beribadah di luar, orang banyak melihat, memang itu tujuannya. Nah, ini ria. Beribadah di rumah, Allah cuman hati ini dahan ada nang beelang nih. Nah, bahan beelang pas orang pindah bakupiah, batapi, mengikuti tasbih. Nah, orang beelang nasi dini untung ba'amaliyah. Nah, hati ini ada kehendak tapi di rumah. Ya. Atau ba'amal di rumah kah, di luar rumah kah, cuma di hati ini sudah tujuannya untuk pribadi, supaya apa itu, nah tidak lagi karena Allah Ta'ala, supaya apakah. Ikhlas ubat ini adalah dia beramal hanya untuk Allah, mengharap pahala yaitu surga, beramal supaya dapat surga dan supaya kada masuk neraka, ya. Jadi tujuannya akhirat, surga, itu aja. Tidak ada tujuan keduniaan, tidak ada tujuan keduniaan. Nah, ini ikhlas paling rendah. Ikhlas lazimnya orang-orang beribadah seperti ini munkawa. Arti munkawa itu ya ini paling rendah sudah, bila di luar daripada ini tidak masuk ibadah yang ikhlas. Lantas bagaimana orang beribadah tujuannya supaya sugih dunia kan? Membaca amaliyah bukan karena ria, ingin dipuji, tidak karena ingin pribadi. Membaca supaya tujuan dunia. Arti dunia itu supaya misalnya lunas hutang, ya kan? Bukan diampuni dosa, dapat rumah di surga kada, supaya dapat ba'amaliyah supaya kawan nukar rumah. Bukan karena hendak rumah di surga, rumah di dunia diamaliyahkannya. Ya Fattah, ya Razak, ya Kafi, ya Mughni. Setiap hari 100 kali ya Fattah, ya Razak, ya Kafi, ya Mughni. Yang maha membuka, yang maha beri rezeki, yang mencukupi, yang maha kaya. Membaca Al-Waqi'ah, Badal Asr.
idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Membaca sholawat fulus misalnya, sholawat fulus atau amalia-amalia yang lain itu, niat dia tidak ada tujuan surga, tujuannya dunia itu duit, fulus, lunas hutang, dapat tanah, kawan nukar rumah, nukar kendaraan. Ini apa ini? Ada dari ya, cuman untuk tadi pribadi, duit, harta. Itu apakah termasuk ikhlasul ubad atau gimana hukumnya? Dikatakan oleh ulama, hal demikian itu boleh bila tujuannya untuk nyaman beribadah akhirat. Ada habis hendak rumah aja, ada tujuan lain di dalam hatinya. Ulun ini bila bisi rumah nama malah amaliyahkan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, mengamalkan ayat 1000 dinar, ayat-ayat yang al-waqiah. Tujuannya supaya dapat rumah, dapat apa? Ya, dikatakan oleh Imam Ghazali hukumnya boleh, artinya tidak merusak keikhlasan. Selama di dalam hati dia itu ada tujuan akhirat, supaya nyaman beribadah. Dan kebanyakan memang orang yang kebanyakan lah, orang yang melampahi pesugihan dengan amaliyah, ada ke Gunung Kawi, ada pesugihan dengan amaliyah, itu memang kebanyakan tujuannya untuk akhirat, karena ini orang ahli beramal. Inya bila dapat apakah duit misalnya dengan amaliyah sukses, ada wasilah begawi juga, kerja juga, cuman nanti dilampahi dengan amaliyah, tujuannya supaya lancar. Orang yang seperti itu, lalampahan kayak gitu, itu hukumnya kayaknya inya berdoa wasilah dengan amal soleh. Dan wasilah inya memang untuk kebaikan. Sukses akhirnya inya bersedekah. Sukses akhirnya inya bangun masjid. Nah, dengan hartanya inya beramal. Tapi inya lampahi dengan amaliyah. Sengaja memang mencari amaliyah untuk pesugihan. Dan memang itu ada, memang ada. Nabi pun menyuruh. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, ulun ini sudah habis dunia, banyak hutang. Ini kan mengadu masalah dunia, bukan masalah ya Rasulullah ini kayak apa kena di surga. Adakah itu mengadu masalah dunia, banyak hutang. Nabi menyuruh, ya Nabi kita, ikami di mana daripada tasbih malaikat. Engkau baca ini dalam hadis, engkau baca Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Ya, setelah azan, sebelum qomat, atau sebelum sholat subuh. Waktunya memang kayak gitu, Nabi sebutkan. Setelah azan, sebelum qomat, waktunya memang ada jelas. Waktunya. Baca 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca aja Nabi kita. Imbah itu di amaliyah, katanya tujuannya supaya lunas hutang, datang dunia. Tujuannya Nabi mengajarkan. Ada Nabi, kami kenapa ini minta amaliyah hagan melunasi hutang? Orang beramaliyah tuh hagan surga aja, itu ikam kada ikhlas. Bila ikam masih beramaliyah untuk supaya lunas hutang, tujuan dapat duit, ikam ini kada ikhlas, kada kayak itu Nabi kita. Nabi kasih amaliyah, ya. Dan bujur ternyata lunas hutangnya. Bila lunas hutang kan nyaman beribadah. Bila berhutang tuh ngalih hendak keluar rumah, dihadanginya, dijaganya, diancamnya, lalu terganggu ibadah nih, kada tenang lagi sudah. Tapi berlunas hutang, kawa bisi kendaraan, tulak ke majelis taklim semangat, bisi mobil,
tulak kesekumpul ziarah dengan mobilnya. Nah, itu akhirnya, dan itu boleh ya. Bahkan kita itu sebujurnya apa, munkawa seperti itu, ati munkawa itu jangan sampai, karena itu termasuk doa. Bekerja, berdoa dengan al-waqiah, lalu gawian itu diberkahi. Membangun toko, lalu membaca manaqib Siti Khadijah setiap bulan di toko, supaya toko ini semakin berkah. Dasar banyak Muhammad dan dasar bujur. Berkat manaqib Siti Khadijah, tujuannya supaya gawiannya sukses terus. Sugih kayak Siti Khadijah, dasar bujur sugih. Tapi sidin bagus. Artinya itu termasuk doa. Kita tadi kan disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia baik. Itu termasuk doa amaliyah itu. Karena ada sebagian orang beramal itu karena Allahnya, jangan macam-macam. Ya, itu memang bujur juga. Cuman tuh lain tingkatannya. Nah, tingkatan, jadi itu boleh ya. Dan itu menurut ulun bagus. Kenapa? Supaya itu kadang mengandalkan usaha aja. Kita ini kadang mengandalkan kepintaran kita, keahlian kita, anak buah kita, modal kita, tapi jarang. Mudahan berkat al-waqiah ini semakin. Ini kan berarti dia berdoa wasilah dengan amal baik. Mudahan berkat ya Fattah, ya Razak, ya Kafi, ya Mughni. Mudahan berkat Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Lapangkan dada ulun, mudahkan urusan ulun 100 kali setiap hari. Mudahan urusan-urusan ini, nah, gawian ini mudah berataan, lancar berataan. Itu kan dia berdoa. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah, bagus. Daripada begawi-begawi kada suah berdoa. Nah, ini orang kayak gitu, orang yang hartanya nanti kada berkah. Kada hendak hartanya digunakan untuk kebaikan, ngalih hartanya untuk beramal. Bersumbangan maulid ngalih benar. Ngalih. Ya ibaratnya pas-pasan lupang sudah, asal kada sesuai dengan rumah sidin lawan toko sidin. Toko singganalan, rumah singganalan ada maulid orang babintaan misalnya. Ya bagus, coba minta maulid itu kada apa-apa. Mengajak orang supaya ya berinfak sedekah. Nabi kan menyuruh sahabat menariki zakat. Ya. Memang mungkawa jangan berpintaan, mungkawa cuma kada apa-apa juga, ada juga pintaan itu kada salah juga. Kada salah juga, mengatakan kita ini kan saling mengatakan. Memang bagus itu sidin pang maantar. Kada bagus lagi kayak itu. Cuma bila ada datang itu kada apa-apa. Nggih, kada apa-apa. Bila ada yang datang berbagi misalnya apa permintaan, kada apa-apa. Ya, tapi bagus lagi itu tingkatan juga tingkatan. Ada tingkatan yang didatangi hanyar memberi, ada yang tingkatan inya datang ke panitia nah 1 juta. Nah itu hebat lagi. Kada kawapang orang kayak itu berataan. Cuman tingkatan awam nih kada kawa, awam nih pasti diingatakan. Kada kawa awam itu paling nang haji-haji nang sudah memang sudah amaliasi dan mau sih dan langsung aja ke panitia. Tapi siapa dari kampung Sekong Badu aja nang kayak itu. Ya, kebanyakan harus diingatakan datang ke bagus sejam mengatakan tuh. Bagus supaya mengajak orang bermaulidan tanggalnya, mengatakan beundangan selajur. Jadi orang tahu nah itu. Nah, kita ini kada tahu manusia ini lain-lain, harus dilamah-lamahi, didatang-datangi supaya beramal tuh dirayu-rayu. Kan, begitulah manusia. Macam-macam, dan orang ini banyak orang awam nang orang tuh kada tapi paham, cuman bila diingatakannya terbuka hatinya, alhamdulillah gitu. Oh ya apa maulidan di masjid, iya jakah barang nggak ya apa kah ya. Yang kedua ikhlas muhibbin. Nah tadi ubat itu orang awam umum. Yang kedua, ikhlasnya muhibbin, para pecinta. Bagaimana para pecinta ini amalnya? Amalnya itu adalah tidak mengharapkan apapun kecuali Allah Ta'ala. Artinya apa? Jangankan dunia, surga pun ada tujuannya.
Hebat lagi nih. Jadi apa? Beramal hanya ingin mendapatkan cinta dari Allah. Allah cinta, Allah ridha, cukup. Meskipun surga ini kan lain, surga ini kan makhluk. Surga ini anugerah makhluk yang Allah ciptakan untuk orang beriman, beramal soleh. Sedangkan Allah ini zat. Itu yang diharapkan pemilik surga. Beramal untuk Allah Ta'ala, tidak ada untuk surga. Padahal kita beramal surga itu sah. Jangankan beramal surga, beramal dunia pun sah kalau itu niatnya untuk akhirat, jembatan. Sah, ikhlas. Karena Nabi mengajarkan tadi, al-waqi'ah, meluaskan rezeki, silaturahim, meluaskan rezeki, bersedekah, menambah rezeki. Ya, membaca ini itu memang amaliyah itu memang ada memang kayak itu Bang, sudah di hati. Otomatis sudah ya untuk rezeki. Rezeki itu dunia. Kalau di akhirat ada lagi rezeki, di kubur ada lagi rezeki, habis orang mati habis rezeki. Nah jadi muhibbin ini hanya mengharap cinta Allah, surga kada, beramal hagan surga ada, takut neraka kada, takut neraka. Ulun ini takut bila Allah kada ridho, ulun beramal. Nah ini muhibbin tingkatan kedua. Ini makomnya seperti Rabi'atul Adawiyah, wanita ya dari Mesir dan luar biasa di dalam munajat beliau. Rabi'atul Adawiyah, wanita solehah ini pernah berkata, kulluhum ya'buduk min khawfin nar wa yaronan najah haddan jazila. Semua orang wahai Tuhan beribadah kena takut neraka, takutan neraka, takutan kena hukum, kena siksa, lalu beribadah taat. Ya begitu, kebanyakan orang kayak itu. Ya, dan mereka merasa bila selamat dari neraka sudah mendapatkan kenikmatan. Iya bujur. Atau ayaskunal jinan fayahdau biqusur wa yashrabu salsabila. Atau mereka ibadah mengharap surga. Ada juga orang ibadah tuh karena rindu surga. Yang tadi ada juga karena takut membaca tentang neraka, takutan, lalu dia lebih condong amaliyahnya takutan neraka. Ya. Yang kedua dia membaca tentang surga, kenikmatan, lebih condong amalnya mengharap surga. Ya, mengharap surga. Bisa menikmati istana, rumah, minum air salsabila, makanan, bidadari. Ya, ya, orang ibadah seperti itu. Orang-orang iya. Laisa li bil jinani wan nari hadzun, tidaklah bagi ulun kata Rabi'atul Adawiyah ibadah ulun ini mengharap surga atau neraka. Ada ana la abtagi bi hubbi badila, ulun kada hendak mengganti cinta ulun dengan surga. Kada ulun beramal mendiganti surga, ulun kada. Ulun beramal supaya dapat cinta engkau wahai Allah. Nah, lain pulang ngelak tingkatannya nih. Ini luar biasa ini. Ini dasar bujur ma'rifat bujur. Nah, bila kawaka ini, ayo aja ma'rifat nih. Tenang ma'rifat duduk di warung bapander kada kakaruan, sembahyang kada. Coba amal kayak ini nah, di hati itu. Ini ma'rifat yang bujur. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Syair-syair cinta luar biasa yang begitu tinggi. Sama Habib Ali Habsyi juga sama, cinta dengan Nabi. Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga kata Habib Ali Habsyi tidak membuat ulun rindu dengan kenikmatan surga. Kita baca kenikmatan surga ini udah luar biasa. Udah kenikmatan kalau dibayangkan lebih nikmat daripada suami istri. Dibayangkan aja. Ya. Lebih nikmat. Surga itu kalau memang dirasa-rasakan lebih nikmat. Dibayangkan aja belum masuk ke dalam surga. Nah itu ya. Tapi kenikmatan itu tidak membuat aku rindu.
illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali karena di surga itu ada kekasih yang diam di sana. Siapa? Nabi Muhammad. Sebab ada Nabi Muhammad di surga, ulun hendak ke surga supaya baparak lawan Nabi Muhammad. Bukan karena surganya. Seandainya di surga tidak ada Nabi Muhammad, ada faidahnya surga, tidak ada nikmatnya. Yang penting lawan Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad di surga, ulun hendak masuk ke dalam surga, bukan karena kenikmatan surganya, fasilitas surganya, kamar surganya, tapi di situ ada Nabi Muhammad. Ini lain cinta orang. Orang yang bujur-bujur cinta itu kadang memandang lagi dengan fasilitas tuh. Yang penting orangnya. Wah, ini kan orang hendak melamar nih kebanyakan melihat mobil apa tuh datang tuh calon minat tuh, wah bagus mobilnya lah, terima aja sudahlah, ayo aja siapa ke orangnya, yang penting iya tuh nah mobilnya expander tuh, pina begalang jam, pina rapi, terima aja sudah, sekalinya rental. Banyak pian datang nang pina bakopiah, pina batapih buruk bersepeda, udah siapa kahnya dari mana kah, pina solehnya harus saya terima genjar. Siapa anak kita makan kena tertipu gara-gara melihat penampilan, ya kayak itu. Kita ini kadang kayak itu Pak, artinya sebujurnya itu jangan melihat inyanya tuh, nah itu bujur-bujur cinta itu melihat orang itu baik kadang, bukan karena penampilannya. Bila orang itu orang soleh, terima sudah ya, karena pernikahan kalau harta itu satu mata habis, tapi kalau kesolehan ini karena mau habis. Jadi orang bila tertipu itu kan karena nyaman, hendak surga tertipu juga karena nyaman. Kenikmatan surga itu karena ada Nabi Muhammad. Padahal penampilan itu juga bagus, nikmat juga, cuman ya ibaratnya tertipu juga ya. Ya, jadi surga itu sebetulnya nikmat, cuman ini kada menipu kada. Tadi menipu, kalau ini kada memang nikmat, cuman ikhlasnya tadi beda. Yang ketiga, ikhlas muqarrabin. Nah, ini beda. Tingkatan ikhlas muqarrabin adalah orang beramal, setiap amal baiknya dia kawa beribadah, dia memandang kawa beribadah itu sebab pertolongan Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Tadi masih iyyaka na'bud, kepada engkau aku beribadah. Baik untuk surga, boleh, atau zatnya masih iyyaka na'bud. Engkau aku beribadah karena surga engkau, karena engkau, iya. Tapi ini sudah wa iyyaka nasta'in. Nah, ini pangkatannya beda. Karena engkau menolongi ulun kau beribadah. Ulun ini kau beribadah karena engkau menolongi. Bila kada apa ada. Jadi inya hanya melihat inya itu taat beribadah dan menganggap ibadah itu dari Allah Ta'ala dan tidak mengharap apapun. Yang ada di hatinya merasa lemah, kurang ulun ya Allah beribadah, terima kasih pian, tidak ada sedikit pun ya melihat janji ataupun janji-janji tadi, baik karena surga, karena dapat ridho Allah, cinta Allah, tapi yang dipandang dirinya awal beribadah Allah nama bari. Nah, ini muqarrabin tingkatannya. Terlepas daripada tadi yang ada inya, ini kau beribadah Allah nang menolongi, titik. Tidak ada lagi mengharap-harap tuh, tidak. Inya ibadahnya aja, inya lihat dirinya Allah nang menolongi, Allah nang membantu, lalu inya kau beribadah. Dah di situ gininya sudah apa, sudah cukup, tidak ada untingan yang lain. Ini muqarrabin tingkatannya, tingkatan yang paling tinggi. Selalu merasa hina, merasa rendah, merasa lemah, ibadahnya merasa kurang, padahal luar biasa ibadahnya. Selalu menangis, takut apa segalanya, padahal apa, laku bina ini, itulah sudah merasa hamba yang sebenarnya hamba. Tidak ada lagi sudah bakal hendak lawan tuannya, kecuali hanya merasa hamba yang senantiasa sewajarnya hamba taat lawan Allah Ta'ala. Ada lagi hendak macam-macam, taat tupang sudah. Nah, ini ikhlasul muqarrabin. Jadi setiap
amalan ikhlas ini pondasi. Setiap kuat, kuat juga pondasinya. Bila ikhlasnya obat, bagus. Ikhlas muhibbin lebih bagus, bisa bertingkat. Muhibbin ini bisa bertingkat 3 rumah, pondasinya kuat. Ikhlas obat 1 tingkat aja, 1 lantai aja, ya 2 lantai kawalah. Tapi bila 3 lantai, pondasinya harus kuat lagi. Bila hendak 3 lantai, 4 lantai harus kuat. Nih, apa nih, dalamnya harus banyak. Bila hendak tinggi lagi bangunan, harus ikhlasnya muqarrabin, makin banyak lagi cakar ayamnya. Itu tingkatan. Ya mudahan kita semuanya kawa ma'amaliyahkan daripada hikmah Imam Ahmad Ibn Athaillah. Nafa'anallahu bih. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi arimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqihan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.